Ingat, saya tidak mau itu salah dipahami seolah-olah persembahan persepuluhan itu untuk pendeta pribadi. Tidak. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan. Nanti dari rumah Tuhan baru dikelola untuk banyak kebutuhan pelayanan. Termasuk hidup para hamba Tuhan yang memang bekerja dan melayani. Tapi tidak semata-mata diberikan kepada pendeta, lalu pendeta menjadi kenyang, lalu pelayanan yang lain bagaimana? Apakah persembahan persepuluhan itu boleh dilanggar dalam keadaan darurat? Bolehkah orang mengabaikan persembahan persepuluhan dalam masa krisis? Nah, kita kembali kepada Alkitab untuk melihat itu. Sekarang kita melihat pada zaman Nehemia. Ini zaman Nehemia ini zaman orang baru pulang dari pembuangan, jadi kondisi masih parah-parah secara ekonomi. Kalau kita lihat krisis yang ada pada Nehemia pasal 5 ayat 1-4. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang kebun anggur kami. Ini berarti kondisinya fatal. Semua hanya untuk urusan makan. Berarti memang betul-betul keuangan parah. Tapi, apakah persembahan persepuluhan diabaikan dalam kondisi semacam itu? Orang-orang Lewi tetap bekerja. Terpaksa kerja di ladang. Karena kondisi seperti itu. Tapi Nehemia mengatakan apa? Dalam Nehemia pasal 13 ayat 5. Sebelumnya orang membawa ke bilik korban sajian kemenyan, perkakas-perkakas persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Terus ayat 10. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Ayat 11. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi, kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, minyak ke perbendaharaan. Kondisinya kritis. Tapi persembahan persepuluhan tidak boleh diabaikan. Nehemia panggil kembali orang Lewi. Tugas kembali. Dan seluruh orang Yahudi bayar lagi persembahan persepuluhan. Berarti dalam kondisi kritis, persembahan persepuluhan tidak boleh diabaikan. Lalu, Ulangan pasal 26. Ayat 12-15. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Berarti ini konteksnya persepuluhan ya. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu. Itu maksudnya persepuluhan. Dari rumahku juga telah kuberikan pada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan padaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu daripadamu. Lalu ayat yang ke-14. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tapi aku mendengar suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, tanah yang kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang limpah-limpah susu dan madunya. Ini konteksnya persepuluhan, harus berikan persepuluhan. Terus ayat 14-nya, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dari persembahan itu, persembahan persepuluhan, tidak sedikit pun yang saya makan pada waktu saya berkabung. Jadi rupanya ada kedukaan. Kalau kedukaan, pengeluaran besar. Ya. Bolehkah karena kedukaan dan pengeluaran membengkak persepuluhan diambil dan dipakai? Tidak boleh. Kalau begitu, persembahan persepuluhan itu tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum seremonial bisa dilanggar dalam keadaan darurat. Hukum moral tidak boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Ternyata persembahan persepuluhan harus tetap diberikan dalam keadaan darurat. Kalau begitu, persembahan persepuluhan bukan hukum seremonial, tapi itu hukum moral.
Kalau dia hukum seremonial, sudah harus berhenti. Tapi kalau hukum moral, harus terus berlangsung. Karena persepuluhan adalah hukum moral, maka persepuluhan harus terus berlangsung. Dan itu menjadi tanggung jawab orang percaya kepada rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang, itu adalah kepada gereja. Ingat, saya tidak mau itu salah dipahami seolah-olah persembahan persepuluhan itu untuk pendeta pribadi. Tidak. Persembahan persepuluhan harus diberikan ke rumah Tuhan. Nanti dari rumah Tuhan baru dikelola untuk banyak kebutuhan pelayanan. Termasuk hidup para hamba Tuhan yang memang bekerja dan melayani. Tapi tidak semata-mata diberikan kepada pendeta, lalu pendeta menjadi kenyang, lalu pelayanan yang lain bagaimana? Nah, memang juga ada banyak orang menetapkan bahwa persembahan-persepuluhan milik pendeta. Ya, tapi ya saya tidak setuju dengan pandangan demikian. Persembahan-persepuluhan harus ke gereja dan dikelola untuk membiayai seluruh pelayanan diakonia, pelayanan penginjilan, pelayanan macam-macam pelayanan yang lain. Itu diperhatikan dan dibiayai melalui persembahan persepuluhan yang ada. Jadi bagi saya persembahan persepuluhan tetap berlaku.